Oke, puji Tuhan, kita akan kembali masuk dalam daily devotion. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan kembali pada kami, untuk kami boleh sama-sama mau belajar firman Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, sehingga semua firman Tuhan yang dijelaskan bisa memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal 6. Kita membaca terlebih dahulu dalam ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ayat firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya bahwa Allah itu Allah yang bukan tidak adil, tetapi Allah kita adalah Allah yang adil, sehingga Dia tidak pernah melupakan pekerjaan kita, apa yang sudah kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Itu Tuhan selalu memperhitungkan. Nah, saudaraku yang kasih nama Yesus Kristus, kadang dalam hidup kita ini mengalami kekeringan rohani. Kita tetap kebaktian, tetapi firman Tuhan disampaikan tidak bisa menyentuh hati kita. Pujian dinaikkan, kita tidak merasakan apa-apa kalau kita mengalami kekeringan rohani. Karena itu saudaraku, tidak mau kita harus lawan kelemahan itu. Karena kalau kita tidak lawan, maka kita tidak punya kekuatan. Kita malah diperhadapkan dengan dua pilihan, mau setia atau mundur. Mundur dari pelayanan atau tetap maju dalam pelayanan. Itu kalau orang sudah mengalami kelemahan, itu sering diperhadapkan seperti itu. Karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengingatkan bahwa Allah itu Allah yang adil. Dia tidak pernah melupakan kita. Mungkin selama ini kita sudah melakukan yang baik ya, pekerjaan Tuhan, sudah membantu pekerjaan Tuhan. Mungkin kita sudah melayani, tetapi yang nampak adalah keburukan, bukan berkat Tuhan, tetapi semua apa yang tidak inginkan justru yang datang, yaitu masalah, persoalan. Nah, tetapi saudaraku yang kasih Yesus Kristus, kita kembali melihat firman Tuhan, bahwa Tuhan itulah Tuhan yang adil. Dia tidak pernah melupakan saudara dan saya. Kita harus mau berdiri teguh seperti jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus katakan, berdirilah teguh, jangan goyah, sebab jeripayamu tidak akan menjadi sia-sia. Mari kita akan bangkit, kita akan semangat. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Coba kita melihat dalam ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya kita semua mengharapkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Kita mengharapkan usaha kita berhasil. Kita mengharapkan pelayanan kita berhasil. Kita mengharapkan pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Semua apa yang menjadi kerinduan kita, pasti kita mengharapkan semua itu bisa berhasil. Tetapi saudaraku, saya ingatkan bahwa semuanya itu kalau tidak dilandasi dengan kesungguhan kita, tidak dilandasi dengan semangat kita,
saya yakin dan percaya itu tidak akan terjadi. Karena semua itu didasari dengan kesungguhan. Karena ayat ini berkata, saya bacakan kembali, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi saudaraku, dasarnya adalah kesungguhan kita. Itulah yang menentukan. Sehingga semua apa yang menjadi harapan kita menjadi milik kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tidak dasari dengan kesungguhan kita, keseriusan kita, baik itu kita berdoa, baik itu kita melayani apapun yang kita kerjakan, kalau tidak didasari dengan kesungguhan kita, maka janji itu hanya tinggal janji. Sehingga kenapa banyak orang kecewa? Karena mereka hanya melihat janji Tuhan, tetapi dalam perbuatan mereka, dalam kesungguhan mereka tidak ada. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi landasan hidup kami untuk kami tetap berharap sesuai dengan Engkau inginkan. Ajarkan kami tetap mengerjakan semua dengan kesungguhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami, biarlah mata kami hanya tetap tertuju kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai kita berjumpa dalam daily devotion. Tuhan memberkati.